Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa dapat beraktivitas. Alhamdulillah, sahabat dakwah, tayangan inspiratif sejarah masjidku telah memasuki part 2. Hari ini kita diringankan langkah waktu untuk dapat bersilaturahim ke Masjid Nurul Ihsan, yang pada saat ini Masjid Nurul Ihsan dalam tahap pembangunan. Kalau dalam tingkat persentasinya itu sekitar 70-75% pembangunannya. Jadi mereka masih membutuhkan dana ataupun infak dari para jamaah sekalian, dari sahabat-sahabat dakwah sekalian untuk bisa memberikan bantuan sehingga terlaksananya sampai final berdirinya Masjid Nurul Ihsan. Bagi sahabat dakwah dan para jamaah sekalian, Masjid Nurul Ihsan ini masih membutuhkan dana untuk kelancaran pembangunan Masjid Nurul Ihsan. Sahabat dakwah bisa langsung menghubungi panitia pembangunan Masjid Nurul Ihsan. Untuk memotivasi syiar dakwah ini, sahabat dakwah dapat melihat ada warna merah, ada tulisan subscribe. Mari padamkan warna merah dengan menekan subscribe. Nah, apabila sahabat dakwah suka, tekan like. Sahabat dakwah bisa mendapatkan pahala dalam syiar ini. Sahabat dakwah bisa tekan tombol share, bagi ke seluruh keluarga sahabat dakwah dan rekan-rekan sahabat dakwah semua. Dan jangan lupa, ada lambang lonceng. Tekan lonceng tersebut sehingga sahabat dakwah bisa mendapatkan tayangan-tayangan berikutnya dari Mencirim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 berapa ya, kurang ingat saya, 2000 sekian lah. Nah. 2000 sekian. Sri masih 1. Dari awalnya kami pun merasa resah. Sana kemari dikejar-kejar hewan seperti anjing. Istilah orang, kalau orang masuk keluar Mencirim City lah dibilang. Nah. Karena warga yang di luar muslim itu warga pendatang. Kalau dulu mutlak di sini muslim. Kami sangat terkejut di dalam mendengar ataupun berita yang akan diberikannya tanah impak untuk didirikannya bangunan masjid. Saya pun menghimbau kepada sekretaris, karena saya pun pendidikan cuma SD. Jadi Bapak ini jangan salah memilih dari ketua BKM, karena saya ini pun ilmunya belum ada, Pak. Terus Pak, bagaimana akhirnya musyawarah itu Bapak ditunjuk sebagai ini? Bapak cerita aja Pak. Bang Anto mewakili kaum muda, kaum milenial. Tahu nggak ada Undang-Undang Pasal 23 tahun 2014 kemudian disadur ke 2015 tentang dana hibah untuk pembangunan masjid? Soalnya saya kan tidak berkecimpung di dunia politik seperti itu. Ya mungkin sampai 100 lebih, termasuk non-muslimnya. Sekarang itu ada sekitar 35-40 orang. Ingat mati mungkin, ingat mati, takut dosa. Per bulannya dikenakan 200.000. Yaitu kalau per minggunya sekitar 50.000 lah. Sampai saat detik ini pun uang kas pembangunan Masjid Nurul Ihsan ini sisa saldonya 0. Saldonya, maka dibilang tadi Bapak Ketua itu kosong saldo kita ini. Antusias memakmurkan masjid ini agar terlaksananya masjid ini makmur. Ayo waktu sholat, cuman ada orang itu bilang, duluan aja lah bang, belum waktunya katanya. Ya menurut saya ya mati itu nggak nunggu waktunya, kapanpun datang. Kalau sudah mati ya mati. Itu pun ambal dari tikar itu masih donasi dari masjid-masjid tetangga. Seperti kamar mandi pun belum selesai.
Ini rencana 2 minggu lagi lah kita ngadakan kajian ahad subuh itu kan, forum FKSMM itu. Cuman kami ingin direhat dulu lah, soalnya kan belum selesai kamar mandi. Nggak mungkin nanti tamu datang, ingin kamar mandi, nyebrang sana, nyebrang kemari. Seperti itulah. Itulah kami sampai rasa-rasa tidak mungkin. Itu spontanitas warga kini sangat alhamdulillah. Karena kesepakatan tadi 5 tahun Pak, masa jabatan Ketua BKM ini. Biarpun ribut-ribut, nggak masalah, yang penting jangan ke warnet intinya. Forum ini sudah menyebar sampai 28 atau 27 itu ya kan Pak? Dari mulai Kecamatan Suanggal, Kutalimbaru, Payageli, Desa Lalang, Sukamaju. Terima kasih Bu Sri, terima kasih yang sebesarnya. Kami warga Gambar Kutub Dusun 8 sangat antusias menyambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu dengan Menkirim Syariah Channel, Pak. Nama lengkap Bapak? Supian. Nama saya Bapak Suyut. Nama saya lengkap Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Subagio. Tahun berapa lahir? Tahun 1971. Kelahiran saya tahun 69. Lahir 28 Maret 1987. Kelahiran Aceh Meria Jaya, yaitu Aceh Tengah. Tahun berapa, Pak? Tahun 1977. Kalau orang tua asli penduduk si Menkirim atau pendatang, Pak? Asli dari penduduk Semencirim.
Saya bertinggal di Gang Perkutut, Dusun 8, Kecamatan Sunggal. Ya, orang tua kami dari karyawan lama, yaitu sebagai kuli perkebunan PTP 2. Ya, saya Mencirim, Dusun 8, Gang Perkutut. Ya, asli bertempat di Semencirim ini. Orang tua masih hidup, Sulasno. Asal dari Mencirim juga. Nah, abang dari Bapak Suherman tadi atau Mansuyud. Berarti bukan pendatang ya? Asli lah, asli penduduk asli di sini. Sekarang tinggal alamat di Jalan Mencirim, Gang Perkutut. Orang tua saya asli yaitu dari Aceh, dari Aceh Takengon. Terakhir pendidikan di sekolah apa, Pak? Madrasah Al-Wasliyah, pendidikan sanawiyah terakhir. Kalau saya, pendidikan saya cuma SD kelas 5, Pak. Ya, latar pendidikan tamatan STM, SMK Bayu Pertiwi, kilometer 15 Diski. Pendidikan saya SD, Pak. Tahun berapa berkeluarga nikah? Tahun 2003. Kalau ibu asli Semencirim atau dari? Dia kelahiran dari Tanah Karo, Desa Kuta Rakyat. Hingga hari ini jumlah anggota keluarga anak berapa orang? Anak 3, perempuan 2, laki 1. Kalau seingat saya berkeluarga tahun 93 atau 92 lah. Ibu asal dari mana? Asal karyawan juga, Pak. Sekarang jumlah anak 2 orang. Tahun kalau nggak salah 2000 berapa ya, kurang ingat saya, 2000 sekian lah. Nah. 2000 sekian. 2004, 2005 gitu. Asli yang saya Mencirim, Dusun 7A, Pasar 5, Kampung Baru. Sekarang alhamdulillah masih 2, istri masih 1. Tahun 2003, Istri asli Semencirim atau pendatang? asli Semencirim. Bagaimana Pak bisa sampai kemari Pak? Coba ceritakan Pak. Saya bekerja di perusahaan CP Teguh Jaya yaitu. Terus jumpa kawan, diajak main-main ke Semencirim ini. Profesi sehari-hari itu di bangunan. Dalam hal pemborong kita katakan. Profesi saya yaitu sebagai, ya istilah kami sebagai bengkel. Pekerjaan sekarang ya mandiri, buka bengkel motor di rumah. Pekerjaan saya sebagai karyawan yaitu di perusahaan CP Teguh Jaya. Kalau riwayat masa saya ditinggal di Gang Perkutut ini, dari awalnya kami pun merasa resah karena tempatnya pun mesti dibilang rame, yang nggak sunyi kali. Kalau dibilang habis maghrib itu tidak ada kendaraan pun yang lewat sama sekali karena lampu pun dulu belum ada listrik. Oh, waktu masa remaja dulu penerangan masih minim. Anak-anak remaja pun hobinya masih jalan kaki ya. Menurut sepeda motor masih payah, orang tua pun masih susah. Ya kalau kemana-mana masih ngeduglik lah istilahnya orang Jawa bilang, masih jalan sana kemari dikejar-kejar hewan seperti anjing ya, seperti itulah masih gelap gulita. Udah gitu pun agama masih kurang lah, masjid-masjid masih direnov, belum ada benar besar-besaran sampai sekarang ini. Awal muasalnya ya ini masih hutan, ya, belum banyak penduduk. Namun dalam hal perkembangan seiring waktu, maka satu persatu penduduk luar ataupun penduduk mayoritasnya penduduk pribumi aslinya yaitu Gang Perkutut dengan keluarga, dari satu keluarga dari turun temurun anak ke anak bikinlah rumah,
Ya, rumah di sini lama-kelamaan menjadi ramai penduduk. Itu terkenal penduduk Pasar 2, Gang Perkutut, Dusun 8, Kecamatan Sunggal. Apa kejadian fenomenal yang pernah terjadi di kampung ini yang Bapak pernah alami? Kalau saya sebetulnya mendomisili yang lama adalah di Semencirim, di Dusun 2 Pondok. Bukan di mendomisili sini yang saat sekarang ini saya tempatin. Saya asli dari Semencirim, memang dari Semencirim, cuma dusunnya Dusun 2 Pondok yang berketepatan di Masjid At-Taqwa. Ya, kalau fenomena dari kejadian-kejadian ini ya dari itu ya, belum ada fenomena yang serius lah. Dibilang kalau misalnya musibah cuman angin-angin itu bukan musibah, biasalah. Ya fenomenanya ya perumahan masih udah besar-besaran sekarang. Warga sekitar makin ramai terutama kan. Makin maju lah istilahnya, Mencirim ini kan. Istilah orang kalau orang masuk luar Mencirim City lah dibilang. Khususnya warga Perkutut dengan warga pendatang yang bagi yang muslim dengan yang di luar muslim, yaitu perbandingannya antara 70 dan 30. Karena itu yang kenapa kita katakan begitu? Karena warga yang di luar muslim itu warga pendatang. Artinya sebaik berdirinya perumahan itu, maka warga pendatang itu datang tidak menutup kemungkinan beragama lain, kita katakan agama Nasrani. Itulah lebih kurang sekitar ada 50 kakak yang di luar muslim. Selebihnya orang muslim semua di Gang Perkutut ini terkhusus. Kalau dulu mutlak di sini muslim. Kalau sampai saat sekarang ini mungkin kebanyakan muslimnya, non muslimnya masih sedikit. Menurut saya, cuman soal kan warga pendatang ini komplek perumahan Romi Belestari datang pergi, keluar masuk, kita tidak tahu sama sekali. Asal muasal sejarah historisnya bangunan masjid ini adalah kami sangat terkejut di dalam mendengar ataupun berita yang akan diberikannya tanah impak untuk didirikannya bangunan masjid, yaitu oleh Ibu Kartiem, istri dari almarhum Pak Turut. Nah, jadi beliau menyampaikan kepada warga kita yang terkhusus di Dusun 2 Gang Perkutut ini, oleh Ibu Kartiem bahasanya mau mengimpakkan tanah, sebagian tanah warisan dia yang ada di sini mau diwakafkan untuk pembangunan masjid. Jadi kami dari warga itu menyambut antusias sekali, sangat bergembira dengan adanya Ibu Kartiem itu mau mewakafkan tanah. Bentar Pak, Ibu Kartiem warga di sini atau pendatang atau dari luar? Ibu Kartiem itu dari warga Semencirim, cuma di Dusun 3. Ya itulah, tadi kan karena udah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Ketua ini, yaitu impaknya dari Ibu Kartiem. Ini impak dari Ibu Kartiem, ya kan, almarhum Bapak Turut. Ya dibangun masjid ini masih terbangun 1 tahun lebih lah, cuman udah berdiri sekitar sekarang inilah 70% masih kan. Memang masih banyak renov lagi. Alhamdulillah lah, masih waktu sholat berjamaah itu terasa lah. Maghrib, Isya, warganya mulai datang lah sholat berjamaah di sini. Sebelum dibangunnya Masjid Nurul Ihsan ini, kami juga bermusyawarah dengan warga sekitar Gang Perkutut untuk nama apa yang akan kita bikin. Ada 2 nama, satu nama Az-Zikro, satu lagi nama Al-Ihsan. Jadi ada warga nambahkan, kita pilih aja
tambahi dengan Nurul Ihsan. Jadi kesepakatan warga Dusun 2 Gang Perkutut, maka didirikanlah nama nanti yang akan kita berdirikan masjid itu Nurul Ihsan. Yang diwakafkan oleh Ibu Kartiem itu seluas 14 kali 30. Jadi berdirinya masjid ini di tahun 2019, tepatnya di bulan 7, tanggal 14. Sebelum diadakannya ataupun didirikannya bangunan ini, dibentuk dululah kepanitiaan struktur daripada pembangunan panitia dan sekaligus pembentukan pengurusan PKM, Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan. Salah satunya saya sebagai ketua, wakil ketua dari ketua BKM. Saya di sini sebagai ketua BKM. Jadi gini ya, sebelum menjadi pembentukan daripada ketua BKM ini, saya pun menghimbau kepada sekretaris, karena saya pun pendidikan cuma SD. Jadi Bapak ini jangan salah memilih dari ketua BKM, karena saya ini pun ilmunya belum ada, Pak. Terus Pak, bagaimana akhirnya musyawarah itu Bapak ditunjuk sebagai ini? Bagaimana cerita aja Pak? Jadi hasil musyawarahnya, karena orang-orang ini mengangkat saya sebagai BKM, ya saya terima. Apa yang membuat haru Bapak ketika hasil musyawarah itu memilih Bapak sebagai anggota, sebagai ketua, sementara Bapak sudah memberikan satu pandangan ke mereka, ilmu Bapak nggak cukup. Ilmu Bapak belum bisa mengelola sebuah organisasi kemakmuran masjid. Apa yang membuat warga yakin terhadap kepemimpinan Bapak? Mungkin yang saya perbuat di kampung ini dalam acara perwiritan, ada Bapak saya yang diharapkan kepada mereka, Pak. Terus Pak? Jadi ya bagaimanapun ya saya sudah sampaikan kepada beliau, ya saya tidak bisa banyak, hanya itulah yang bisa kemampuan saya, yang bisa membimbing dan memberikan arahan kepada beliau. Ya, saya sebagai terlibat pengurusan Masjid Nurul Ihsan ini penarikan dana, Pak, untuk mencari dana, yaitu mencari dana warga keliling sekitar Dusun 7A dan 7B. Ya, saya ini macam-macam kerangkap ya. Saya sebagai ketua perwiritan 1, wakil ketua 2 dari BKM 1, humas penarikan dari panitia kurban 2020 pun termasuk juga. Nah, itulah ngerangkap-ngerangkap. Ya, kalau dalam pengurusan ya di sini kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ya, mudah-mudahan dibantu dengan rekan-rekan yang lain warga sini. Ada 6 kepengurusan. Yang membawahi Pak Anto, yang membantu Pak Anto untuk melaksanakan kegiatan di Masjid Nurul Ihsan ini berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, termasuk banyak lah, gantian lah. Nanti saya tidak sempat ya, nanti ada yang ganti juga dari warga Komplek Romebi, ada 2 orang. Nanti kalau dari Komplek Romebi tidak ada ya gantian lagi, Pak Pian pun ngajar ngaji juga gitu. Apakah sudah dilakukan pengurusan legalitas, Pak? Badan hukumnya? Saat ini dalam kepengurusan legalitasnya saat ini sedang diurus oleh Bapak Kepala Desa kita, tepatnya itu Bapak Sugeng Suheri. Sudah dilayangkan suratnya, yang itu yang direkomendasikan oleh kepala dusun kita, yaitu Bapak Isa. Surat ini ya kami kan udah didatangkan dari kantor Depak ya, Pak. Dari Kodam itu sudah hadir menyaksikan pembuatan Masjid Nurul Ihsan ini ya dibuka, yaitu oleh peletakan batu pertama, yaitu oleh Bapak Sugeng Suheri yang mengetahui pembangunan yaitu Masjid Nurul Ihsan ini. Oh, sudah, dari pertama pun sudah. Soalnya kan ingin membuat proposal itu, mengajukan proposal untuk anggaran-anggarannya itu pertamanya ya sudah dari 1 ke Pak Sugeng kan, Sugeng Suheri.
minta tanda tangan dari Depak sana, sudah. Pokoknya sudahlah, legalitas pasti sudah pertama kali udah. Bang Anto mewakili kaum muda, kaum milenial. Tahu nggak ada undang-undang pasal 23 tahun 2014 kemudian disadur ke 2015 tentang dana hibah untuk pembangunan masjid? Sepertinya saya tidak mengetahui sama sekali ya. Soalnya saya kan tidak berkecimpung di dunia politik seperti itu. Jadi mungkin ada desas-desus. Cuman ya sampai sekarang kami belum ada menerima sepeser pun. Untuk hal pembangunan mengenai dana, kami sampai saat sekarang ini pun masih mengharapkan swadaya masyarakat. Jadi kalau kita katakan bantuan dari pemerintahan, kita katakan pemerintahan yang kayak gubernur, kayak bupati, kayak camat, saat sekarang ini kami belum menerima. Namun begitupun kami sudah melayangkan surat mohon bantuan kepada Bapak Gubernur, Bapak Bu Camat, Bapak Bupati, sudah kita layangkan surat proposalnya. Sudah setahun ini sudah kita layangkan, namun saat sekarang ini sampai detik ini pun juga belum ada jawaban menerima daripada bantuan daripada Bapak Camat, Bapak Bupati, dan Bapak Gubernur. Karena sampai sekarang ini pun belum ada turun dana dari beliau, jadi maka kami saat sekarang ini ya dari dana masyarakat setempat dan sekitarnya, baik di dusun 7A dan dusun 7B, Gang Perkutut dan sekitarnya. Kalau kakaknya terhitung lebih kurang di warga Perkutut, ya, warga Perkutut lebih kurang dia sekitar sampai sana itu ya. 50-an lagi, 50-an. 50-an lebih itu. Sama perumahan-rumah itu ya. Adalah lebih kurang 60 atau 50 kakak gitu. Kalau penduduk asli sini ya mungkin tidak terlalu banyak, 50 orang. Tapi kalau ditambah dengan komplek Romebi, ya mungkin sampai 100 lebih, termasuk non-muslimnya. Jadi untuk selanjutnya di dalam kemakmuran Masjid Nurul Ihsan ini, kami dari pengurus mengadakan pengajian anak-anak, pengajian Iqra untuk mencerdaskan dari sisi bacaan, Yaitu seperti pengajian anak-anak ini, yaitu belajar Iqra setiap habis maghrib, dibelajarkan kepada yaitu tadi Bapak Sekretaris saya itu Bapak Sopian, dan dibantu dengan Pak Ahmad. Ya berdakwah mungkin mengajarkan ngaji lah. Selepas ba'da maghrib itu anak-anak terutama kan dari komplek Romebi sekitarnya ya sangat antusias lah. Begitu ramai sampai pun kekurangan guru ngaji menurut kami. Seperti saya buat mungkin sehabis ba'da sholat maghrib lah mengaji, anak-anak ini kan ngaji semua dari komplek Romebi maupun sekitarnya sampai saat sekarang ini. Sekarang itu ada sekitar 35-40 orang. Makanya keteter lah, istilah wong Jawa ngomong keteter. Apakah ada kendala Bang Anto dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ada juga, soal anak-anak ini kan tidak bisa diajak kompromi. Lari sana, lari kemari, ribut lah istilahnya. Terlalu ribut, jadi gurunya kurang menurut kami. Dalam kegiatan tersebut, apa faktor pendukung sehingga kegiatan itu bisa berjalan? Rutin berjalan. Mungkin semangat aja ya, semangat mungkin karena ingat mati, takut dosa. Jadi ya semangat aja gitu ngajari anak-anak ngaji. Kalau ada waktu ya diajarkan. Cuman ya lantaran begitu ramai anak-anak ini kan tidak fokus gitu. Mau ngajari yang serius sekalipun sana ribut, sini ribut. Seperti itulah kendalanya. Saat sekarang ini kita belum ada mengadakan seperti Hari Besar Islam, belum ada karena masih tahap pembangunan. Bukan berarti kita nggak mau mengadakan kegiatan agama seperti contohnya kayak Isra Mi'raj, Maulid, ataupun semacam yang lainnya.
ayat zikir akbar, kita masih mengingat dengan terbenturnya satu, pembangunan masjid belum rampung dan sempurna. Yang kedua, mengenai soal pembiayaan dana. Kami adakan tahun depan, tahun 2021, untuk adanya kita bersama-sama mengadakan kurban. Caranya yaitu kami sebagai humas per bulannya dikenakan 200.000, yaitu kalau per minggunya sekitar 50.000 lah. Sampai saat detik ini pun uang kas pembangunan Masjid Nurul Ihsan ini sisa saldonya 0. Kalau jumlahnya selama ini Pak, kita ini belum mengetahui Pak perhitungan ini, sebab kalau kita pun dapat bantuan dari mana, di kita masukkan terus ini Pak, belum terkoordinir lah gitu. Jadi langsung dibelanjakan untuk pembangunan? Iya, langsung. Cuman bon aja itu kita masuk, bon pegang untuk masuk. Kalau namun dikoordinirkan berapa jumlah saldonya, maka dibilang tadi Bapak Ketua itu kosong saldo kita ini. Sebetulnya ada dari donasi masyarakat sekitar ya kan. Tapi ya sekarang 0 rupiah, soalnya ya tiap minggu kan dipotong untuk anggaran pembayaran tukang. Nah seperti itulah. Cuman sekarang ya kosong. Jadi nanti apabila ada donasi dari kotak infak yang di jalan, di warung-warung, itulah nanti tiap minggunya dikumpulkan. Warga dengan sebaik berdirinya Masjid Nurul Ihsan ini sangat antusias sekali untuk melaksanakan ibadah ke Masjid Nurul Ihsan ini, sangat-sangat antusias. Bahkan orang itu pun sampai rela kalau setiap minggunya kita minta bergotong royong untuk demi tercepatnya itu pembangunan masjid, demi terlaksananya pembangunan masjid itu. Orang itu setiap kita hari Minggu kita adakan bergotong royong, orang itu sangat antusias sekali, baik tua maupun muda, baik anak-anak maupun orang tua. Kalau pendukung Pak, masyarakatnya ya antusias sekali Pak. Dari mulai bapak-bapak maupun anak-anak di sini pun kalau kita mengadakan bergotong royong, pasti semua mereka berdatangan. Alhamdulillah kalau maghrib itu sangat antusias. Warga, terutama warga-warga sekitar ya, biasanya tidak pernah sholat di masjid seberang sana Nurul Huda kan, ada masjid di sini. Mungkin maghrib itu 3 saf, 2 saf setengah, isya 3 saf, subuh 1 saf lebih. Cuman alhamdulillah lah masih berjamaah di masjid ini. Setelah Bapak ditunjuk untuk menjadi ketua BKM, berarti kepercayaan ini mutlak nih. Iya. Bapak. Sudah. Dasar dari pengembangan kemakmuran masjid, bagaimana Bapak menarik warga untuk bisa selalu sholat berjamaah di sini? Sekarang gini, kalaupun memang sholat berjamaah, pada intinya kalau memang ketua itu mau mendirikan sholat di masjid, pada umumnya warga tertarik Pak. Kalau daripada nanti ketuanya tidak mau berjamaah ya, mungkin warganya pun tidak mau. Maka saya memberikan contoh untuk warga Dusun Gang Perkutut Pasar 2 ini. Saya pun selalu mengajak kepada warga supaya antusias memakmurkan masjid ini agar terlaksananya masjid ini makmur. Untuk motivasinya untuk mengajak warga ya kasih contoh aja. Kasih contoh apabila ada anak-anak remaja gitu kan di tetangga rumah, ya kita ajak aja. Ayo waktu sholat. Cuman ada orang itu bilang, duluan aja lah bang, belum waktunya katanya. Ya menurut saya ya mati itu nggak nunggu waktunya, kapanpun datang. Kalau sudah mati ya mati. Mendapatkan fasilitas sarana tempat ibadah adalah dari pemberian tangga masjid yang sekitarnya, kayak semacam ambal itu dari masjid Binjai jauh, kayak karpet ini dari masjid desa. Artinya sarana itu di masjid ini dari pemberian
warga ataupun masjid yang lainnya di sekitar kita. Ya membeli alat-alat kayak mikrofon, ampli. Prasarana ya paling toa, ampli. Itu pun ambal dari tikar itu masih donasi dari masjid-masjid tetangga. Seperti kamar mandi pun belum selesai. Ini rencana 2 minggu lagi lah kita ngadakan kajian ahad subuh itu kan, forum FKSMM itu. Cuman kami ingin direhat dulu lah, soalnya kan belum selesai kamar mandi. Nggak mungkin nanti tamu datang ingin kamar mandi nyebrang sana nyebrang kemari. Seperti itulah. Yang membanggakan kami dari warga terkhusus Dusun 2 Gang Perkutut adalah mendapat kabar bahwa Kuba ini ada yang memberi. Itulah kami sampai rasa-rasa tidak mungkin dana gitu besarnya ada yang mau memberi. Itulah kebanggaan kami, Ibu Sri yang mengimpakkan kubahnya. Itulah salah satunya kebanggaan kami masjid ini, ada yang mengimpakkan kubah. Itu spontanitas warga kini sangat alhamdulillah. Sampai begitulah antusiasnya warga supaya berdirinya Masjid Nurul Ihsan ini. Ibu Sri ini warga Simenciri? Ibu Sri ini ya memang tidak pernah berjumpa, namun itu dari informasi dari tiap-tiap masjid yang sudah diimpakkan oleh Ibu Sri. Yaitu Ibu Sri ini dia sebagai orang dari Medan, dengar-dengar katanya dia ketua Hakim Tipikor Medan. Ya, kalau kami yang diraih yang terbesar yaitu alhamdulillah yaitu daripada Ibu Sri yaitu menyumbangkan suatu kubah lah ini. Kami dari informasi ke informasi yaitu dari Masjid Johar. Informasinya dia mendatangi kepada kami bahwasanya ini ada yang menunjukkan bahwa ibu ini mau sebagian yaitu menyumbang kubah yaitu dengan syarat, cuman ibu itu tidak mau bertemu langsung melalui dengan WA. Jadi kita mendapat nomor daripada WA ibu itu baru kita kirimkan sama ibu yang mau memberikan kubah itu. Secara infaknya pihak Masjid Nurul Ihsan ini menerima uang cash apa bentuk barang dan tukang? Ceritakan Pak. Kami menerima yaitu suatu barang kubah. Tidak ada menerima uang. Maka kubah ini mereka lah yang menyelesaikan urusan dengan beliau ya Pak Ibu Sri itu. Tahunya kami siap pasang aja Pak. Oh berarti ongkos tukang? Nggak mau tahu Pak. Itu nominalnya berapa kita pun nggak tahu. Oh berarti memang sudah include dengan pemasangan? Ikut pemasangan semua, ibu itu semua yang tanggung. Itu satu paket? Iya satu paket itu. Ada permasalahan nggak? Selama pembangunan masjid ini baik dari BKM maupun dari warga kita pernah ada masalah. Ya mudah-mudahan di dalam pembangunan Masjid Nurul Ihsan ini dari awal sampai keadaan seperti ini tidak ada suatu masalah pun dan kendala. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada. Masyarakat intinya sekitar ini mendukung-dukung aja. Masa kepengurusan BKM Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan ini adalah masanya 5 tahun. Ya masanya ya itulah tadi karena kesepakatan tadi 5 tahun Pak masa jabatan ketua BKM ini. Nanti dipilih lagi. Iya dipilih lagi. Oleh masyarakat. Sebetulnya tidak ada ya, soalnya kan menurut pendapat yang saya alami lah setiap masjid itu kan harus berdomisili terutama di Gang Perkutut ini satu. Sudah gitu yang tidak pekerjaannya itu terlalu dikekang gitu, kerja-kerja di luar. Kayak saya kan kerja di rumah, jadi bisa monitor gitu, monitor. Udah gitu kan, saya dipercaya mungkin
satu sebagai pengurus perwiritan STM itu kan, ketua STM. Udah gitu intinya ya masyarakat percaya aja lah, soalnya kan ya mungkin menurut orang ini tahu saya tidak ada nyeleneh sana nyeleneh sini, seperti itulah. Visinya ya untuk supaya warga Perkutut ini lebih mudah di dalam beribadah. Ya kita terutama ngasih contoh sholat berjamaah aja lah terlebih dahulu. Udah gitu inovasi kedepannya ya kita ingin membuat ini taman bermain untuk anak-anak. Nah jadi anak-anak itu fokusnya ke masjid aja. Biarpun ribut-ribut nggak masalah, yang penting jangan ke warnet intinya. Nah, untuk mendidik anak-anak tersebut lah. Visi saya nanti anak-anak ini kan, mana tahu ada nih pendapat dari BKM, apabila ini sudah rampung 100%, kita adakan nanti perlombaan untuk pembukaannya. Misinya ya untuk menciptakan generasi penerus Islam ini yang betul-betul religius lah gitu, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Satu. Apabila ada terdengar suara azan ya langsung lah ke masjid, entah bagian untuk azan, iqomah. Seterusnya lah kita latih nanti, entah nanti praktek memandikan jenazah. Seperti itulah ujung. Harapan kita dari pengurus BKM, ya setelah nanti berdiri, ya terkhusus umat muslim, marilah kita isi masjid kita ini dengan bersama-sama untuk menjaga daripada satu dan kesatuan sesama umat muslim. Mudah-mudahan Masjid Nurul Ihsan ini terus maju terus untuk kedepannya, untuk anak-anak kita, untuk memakmurkan Masjid Nurul Ihsan inilah, supaya kita sama-sama sholat berjamaah di Masjid Nurul Ihsan ini. Ya, ke depan kami, ya mudah-mudahan kalau selesai pun Masjid Nurul Ihsan ini, semoga kita ada mengadakan yaitu suatu pengajian dan ada memperingati hari-hari besar Islam nantinya. Ya saya pun sebagai penyumbang kaum milenial ya ingin menjunjung tinggi nih anak-anak sekitaran masjid ini agar dapat belajar membaca Al-Quran dengan benar dan baik lah gitu, seperti itu. Ya selama ini kan saya selalu mengikuti Pak. Ya mungkin ada forum ini, ya mudah-mudahan forum ini sudah menyebar sampai 28 atau 27 itu ya kan Pak. Dari mulai Kecamatan Suanggal, Kutalimbaru, Payageli, Desa Lalang, Sukamaju, maupun nanti kan ada dimasukkan dari Telaga Sari Pak. Apakah Nurul Ihsan ini sudah bergabung Pak? Udah ya? Udah. Kami selaku badan pengurus Masjid Nurul Ihsan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada yang mengimpakkan, yaitu Ibu Kartiem, yaitu sebagai pengurus Masjid Nurul Ihsan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada warga Gang Perkutut dan sekitarnya. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin membantu kami dalam pembangunan Masjid Nurul Ihsan ini, yaitu memberikan suatu sedekah maupun infaknya, karena kami dalam tahap pembangunan masih banyak biaya memerlukan, yaitu berupa bantuan dari bapak-bapak saudara-saudara. Ya semoga kita ini semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kesehatan, keselamatan bagi kita. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari pengurus Masjid Nurul Ihsan sangat mengharap sekali, karena masjid kami Nurul Ihsan ini masih tahap pembangunan, masih berdindingkan batu, belum diplaster, berlantaikan dengan masih
terpal, dan karpet ini pun masih dari pembelian dari tetangga. Apabila bapak dan ibu saudara yang ingin menginfakkan sebagian hartanya ke tempat masjid kami ini, bisa menghubungi kami dengan nomor saya sendiri juga bisa, yaitu 0812 64 5502. Itu bisa dihubungi apabila bapak ibu mau menginfakkan ke Masjid Nurul Ihsan ini. Marilah sama-sama kita sholat bersama di Masjid Nurul Ihsan ini. Karena apa? Agar yang penyumbang tadi dapat merasakan infaknya atau sedekahnya gitu. Terutama kepada, terima kasih almarhum Bapak Turut ya, yang telah menyumbangkan tanah ini sehingga terwujudnya Masjid Nurul Ihsan ini. Visi misinya generasi penerus Islam ini ya, mudah-mudahan dari dusun Gang Perkutut ini, dusun 8 ini, terciptalah nanti kaum milenial yang sangat agamais ya, gitu, seperti itu. Nah, untuk kubahnya terima kasih kepada Ibu Sri ya. Saya tidak tahu nama aslinya, cuman dengar-dengar dia Ketua Hakim Tipikor di Medan. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih yang sebesarnya. Kami warga Gang Perkutut dusun 8 sangat antusias menyambutnya. Kemarin itu sudah tahap pengukuran. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kubah ini, mudah-mudahan masjid ini segera rampung 100%. Nah, kepada warga, marilah sama-sama kita hadiri masjid, sholat berjamaah di Masjid Nurul Ihsan ini. Mudah-mudahan dengan berjamaah kita mendapatkan masyarakat yang kuat, maupun sehat walafiat. Bagi yang ingin menyumbang donatur ya silakan aja ke kontak nomor saya pun bisa 0857 6058 5082, itu nomor WA. Datang ke rumah langsung ke Bapak PKM bisa. Soalnya rumah kami kan tetangga semua itu kan, rentep seperti itu. Saya Bapak Subagio, yaitu tinggal di Jalan Perkutut, Dusun 8, yaitu sebagai humas. Terima kasih buat warga semuanya, warga Gang Perkutut dan sekitarnya, mendukung pembangunan Masjid Nurul Ihsan ini. Kita adalah mencirim syariah. Kita adalah mencirim syariah. Warna merah, ada tulisan subscribe. Mari padamkan warna merah dengan menekan subscribe. Nah, apabila sahabat dakwah suka, tekan like. Sahabat dakwah bisa mendapatkan pahala dalam syiar ini. Sahabat dakwah bisa tekan tombol share, bagi ke seluruh keluarga sahabat dakwah dan rekan-rekan sahabat dakwah semua. Dan jangan lupa, ada lambang lonceng. Tekan lonceng tersebut sehingga sahabat dakwah bisa mendapatkan tayangan-tayangan berikutnya dari Mencirim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.